Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aamnya yang selalu memberikan inspirasi dan konspirasi. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana keadaan kondisi pergulaan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa pemerintah mencanangkan tidak akan mengimpor lagi di tahun 2025. Nah, untuk itu kita harus menganalisis bagaimana ketersediaan produksi gula tebu Indonesia dan kira-kira produk pemanis apa yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini dipasok oleh gula impor. Kita akan bahas. Berdasarkan data produksi gula tebu Indonesia, ternyata lahan tebu tahun 2022 luas 488,9 ribu hektar. Sedangkan tahun 2024 luas 520,8 ribu hektar. Kemudian produksi tebu per hektar ini 74,52 menjadi 63,78 ton per hektar jika dibandingkan dengan 2022. Dan rendemen memang terjadi kenaikan, tadinya hanya 6,6% menjadi 7,42%. Nah, sehingga gula yang dihasilkan ternyata dibandingkan tahun 2022 yang 4,92 ton per hektar, ini tahun 2024 hanya 4,73 ton per hektar. Sehingga tahun 2022 produksi gula 2,4 juta ton dan 2024 gula 2,46 juta ton. Rendemen tertinggi tahun 2022 ini 7,89%. Tahun 2024 9,26%. Kemudian rendemen terendah tahun 2022 itu 3,19% dan tahun 2024 naik menjadi 5,16%. Protas tebu tertinggi tahun 2022 itu adalah 95,71 ton per hektar. Tahun 2024 turun hanya 77,02 ton per hektar. Kemudian protas terendah tahun 2022 25,83 ton per hektar dan tahun 2024 39,25 ton per hektar. Nah, dengan produksi gula per hektar rata-rata di bawah 5 ton per hektar, menurut penelitian Profesor Bustanil Arifin tahun 2021, indeks biaya produksi gula di Indonesia termasuk yang tertinggi, yaitu 192, dibandingkan dengan Brazil yang 100 dan Thailand 109. Artinya masih banyak ruang perbaikan dari aspek hulu dan hilir industri gula tebu di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi impor gula, tahun 2022 Indonesia mengimpor 6 juta ton. Kemudian tahun 2023 5,8 juta ton dan tahun 2024 impor 5 juta ton. Nah, bagaimana dengan kebutuhan tahun 2025? Nah, kalau dikutip dari Ditjenpun tahun 2022 yang dikutip oleh Antara, kebutuhan gula Indonesia adalah 7,3 juta ton, yaitu 3,2 juta ton untuk rumah tangga dan 4,1 juta ton untuk industri makanan minuman. Namun menurut salah seorang pengurus Asosiasi Gula Refinasi, kebutuhan gula Indonesia tahun 2025 adalah 6 juta ton,
yaitu 2,5 juta ton untuk rumah tangga dan 3,5 juta ton untuk perusahaan makanan minuman. Sehingga jika Indonesia memproduksi di tahun 2025 ini 2,5 juta ton, berarti ada kekurangan 3,5 juta ton. Nah, kalau pemerintah tidak impor tahun 2025, berarti harus ada produksi 3,5 juta ton, maka kita inventarisir produksi gula non tebu atau pemanis non tebu. Di antaranya adalah kelapa. Gula kelapa tahun 2019 datanya produksinya 55.000 ton. Ya, 75%-nya dalam bentuk gula cetak dan 25%-nya dalam bentuk gula semut. Aren, luas aren ini 60,4 ribu hektar dengan produksi gula aren 30,3 ribu ton. Sagu, produksi sagu tahun 2022 tercatat 385,9 ribu ton. Ini setara kalau dijadikan gula semua ini ada 308,7 ribu ton. Nah, selanjutnya adalah sumber gula ini dari singkong. Terdapat jenis gula dari singkong dengan produksi singkong 19 juta ton, ya, dengan bisa jadi produksi gula cair, dan ini sudah ada di pasar. Nah, kalau kita lihat produksi singkong ini 19 juta ton, jika dikonversi, nah di sini jika dikonversi menjadi gula, maka akan dihasilkan setara dengan 3,8 juta ton gula dari singkong. Nah, kemudian kita masuk ke gula bit. Belum diketahui data produksi dan luas areal di Indonesia, padahal produksi bit ini waktunya hanya 5,5 sampai 7 bulan. Nah, diketahui informasi di Kabupaten Linggau, Kepulauan Riau, ini akan dibangun pabrik gula bit, dan informasinya produktivitas gula bit ini 80 ton per hektar dengan rendemen 12-20%. Artinya bisa menghasilkan 9 ton per hektar gula bit. Nah, ini sangat menjanjikan. Kemudian jagung. Produksi jagung Indonesia tahun 2023 ini mencapai 2,48 juta ton, atau potensi setara bisa menghasilkan gula 1,9 juta ton. Nah, kemudian ada gula dari stevia. Jumlah produksi stevia di Indonesia belum diketahui, dan produktivitas klon di Indonesia bisa 2,5 sampai 3,5 ton per hektar dengan rendemen stepiosida 6,2 sampai 15%, atau menunjukkan 300 kg gula stevia per hektar. Nah, stevia ini tingkat kemanisannya 250 sampai 300 kali dari gula pasir putih. Sehingga untuk menghasilkan 1 juta ton setara gula ini butuh 4.000 ton gula stevia dengan asumsi tingkat kemanisannya 250 kali. Nah, selanjutnya adalah sumber manis ini dari madu. Nah, produksi madu di Indonesia tercatat tertinggi ini 362,2 ribu liter dengan berat jenis 1,4. Berarti produksi madu setara 507 ribu ton. Dan ini bisa ditingkatkan tanpa menambah luas lahan. Nah, perlu saya sampaikan juga bagaimana indeks glikemik, di mana indeks glikemik ini
skalanya 1 sampai 100 yang menunjukkan seberapa cepat makanan berkarbohidrat diproses menjadi glukosa di dalam tubuh. Semakin tinggi nilai indeks glikemik suatu makanan, semakin cepat pula karbohidrat dalam makanan tersebut diproses menjadi glukosa. Ini berarti semakin cepat pula gula darah Anda melonjak. Nah, kemudian indeks glikemik gula pasir ini 65, gula bit 61, madu 55, gula jagung 52, gula singkong 46, gula kelapa 36, gula aren 35, sagu 27, sedangkan gula stevia ini indeks glikemiknya 0. Nah, dari pembahasan tersebut maka perlu perbaikan kinerja gula tebu sehingga protas gula bisa menjadi 10 ton per hektar. Tentu saja perlu ada penanganan-penanganan dari pemerintah, misalnya bagaimana merevitalisasi pusat penelitian gula Indonesia yang ada di Pasuruan yang merupakan bagian dari PT RPN. Kemudian juga pengembangan bit gula yang umurnya lebih pendek dibandingkan tebu. Kemudian peningkatan produksi jagung sebagian untuk gula, perluasan tanaman sagu dan singkong untuk produksi gula, pengembangan stevia di Indonesia, dan penyerapan produk madu sebagai pemanis makanan minuman dan kebutuhan rumah tangga. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.